Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Guru Rela Gavin Maban dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas A tahun 2024. Di sini saya akan menjelaskan apa itu surat dinas dan apa-apa saja bagian-bagian dari surat dinas. Nah, langsung saja, surat dinas adalah jenis surat yang digunakan untuk kepentingan formal oleh antar lembaga atau instansi atau lembaga perorangan. Nah, bentuk surat dinas mencakup bagian-bagian yang penting yang menunjukkan bentuk-bentuk formal dari surat dinas. Nah, apa saja sih bagian-bagian dari surat dinas tersebut? Mari kita bahas. Nah, bagian yang pertama yaitu kop surat. Kop surat menjadi identitas surat dinas agar penerima secara cepat dapat mengetahui siapa pengirim surat tersebut. Nah, letak kop surat biasanya berada di bagian paling atas dari bagian-bagian surat resmi lainnya. Contohnya seperti ini. Nah, bagian kop surat resmi terdiri dari logo instansi, nama instansi, alamat instansi, nomor telepon, fax mail, dan email. Logo instansi pada bagian kop surat biasanya berada pada bagian kiri. Di samping logo terdapat nama instansi dan informasi lainnya. Nama instansi dicetak lebih besar dari info lainnya seperti alamat instansi, nomor telepon, fax mail, dan email. Nah, bagian yang kedua yaitu nomor surat. Nomor surat merupakan kode penomoran pada surat resmi dengan format yang sudah ditentukan oleh pihak instansi atau lembaga. Format nomor surat dibuat dengan kode tertentu dengan tujuan agar mudah dikenali. Adanya nomor surat pada surat resmi akan memudahkan dalam identifikasi surat dari isi mana. Misalnya, surat resmi dari direktur akan memiliki penomoran yang berbeda dengan surat resmi dari sekretaris. Dengan perbedaan melalui kode tertentu akan memudahkan seseorang dalam mengenali identitas surat. Nah, letak nomor surat resmi ditampilkan pada bagian bawah kop surat. Dalam nomor surat biasanya terdapat tahun, bulan, dan kode-kode tertentu. Contoh nomor surat seperti ini. Bagian yang ketiga yaitu tanggal surat. Tanggal surat pada surat dinas menunjukkan waktu pembuatan surat tersebut. Tanggal penerbitan ditulis dengan urutan tanggal, nama bulan, dan tahun. Letak tanggal surat berada di bawah kop surat di pojok sebelah kanan. Pada surat yang terdapat kop surat seperti surat dinas dari instansi, sebelum tanggal tidak diperlukan disertakan kota atau daerah asal surat. Sedangkan penulisan tanggal pada surat yang tidak ada kop surat seperti pada surat lamaran pekerjaan, tanggal didahului dengan kota atau daerah. Contoh tanggal surat seperti ini. Nah, yang keempat yaitu lampiran. Beberapa surat resmi atau surat dinas disertai dengan dokumen lain yang ingin atau diperlu disampaikan. Untuk surat resmi yang menyatakan lampiran, bagian surat pada halaman pertama merupakan pengantar. Selanjutnya, dokumen pendukung disertakan di belakangnya. Banyaknya lampiran disebutkan pada bagian pengantar surat yang letaknya di bawah nomor surat. Sedangkan surat resmi yang tidak menyertakan lampiran tidak perlu memberikan keterangan banyaknya lampiran. Contoh lampiran seperti ini. Nah, bagian yang kelima yaitu perihal. Keterangan perihal dalam surat resmi akan memudahkan penerima untuk mengetahui poin penting dari surat. Misalnya, surat berisi permohonan untuk memberikan sambutan suatu acara, maka bagian perihal dapat ditulis permohonan pemberian sambutan. Nah, bagian perihal diusahakan dalam frasa yang pendek tetapi mencakup poin penting. Jika perihal terpaksa memuat kalimat panjang, maka penulisnya perlu dibuat dalam 2 baris. Contohnya seperti ini. Nah, yang keenam ada alamat surat. Pihak yang dituju atau pihak yang akan menerima surat ditulis pada bagian alamat yang terletak di bawah perihal. Alamat dicantumkan
Penerima yang memiliki gelar misalnya direktur, kepala sekolah, kepala pemimpin, dan lain sebagainya tidak perlu mencantumkan nama sapaan bapak atau ibu. Sedangkan penerima yang disebutkan namanya secara langsung didahului dengan sapaan bapak atau ibu. Selanjutnya, alamat surat dituliskan setelah pencantuman nama penerima surat. Contoh alamat surat seperti ini. Nah, bagian yang ketujuh ada salam pembuka. Salam pembuka dalam surat resmi berguna mengawali surat. Salam pembuka dapat disesuaikan dengan aturan instansi atau menyesuaikan siapa penerimanya. Bagian pembuka pada surat resmi biasanya berupa salam atau bentuk sapaan lainnya. Tulisan salam pembuka hanya perlu menggunakan huruf besar di awal kalimat dan diakhiri tanda koma. Contohnya dengan hormat dan salam sejahtera. Contohnya seperti ini. Nah, yang kedelapan ada bagian isi surat. Bagian isi surat resmi disusun menggunakan bahasa formal dan kalimat yang digunakan sesuai ejaan dan disempurnakan EYD. Isi surat sebaiknya dibuat secara efektif dengan pembahasan yang seperlunya, sehingga sebisa mungkin bagilah isi surat ke dalam beberapa paragraf agar membaca lebih paham. Contoh penyusunan isi surat per paragraf adalah: yang pertama, tujuan pemberian surat resmi, yang kedua, inti surat, dan yang ketiga, penutupan dan ucapan terima kasih. Contohnya seperti ini. Nah, bagian yang ke-9 adalah nama dan tanda tangan surat. Nama dan tanda tangan surat dalam surat resmi mewakili identitas pengirim surat yang terletak pada bagian akhir surat. Keterangan jabatan pembuat surat juga diperlukan untuk memberikan keterangan lebih kepada penerima surat. Selain itu, pada bagian atas nama dan tanda tangan perlu juga menyertakan cap instansi atau lembaga. Keberadaan cap akan meyakinkan keaslian surat resmi tersebut dibuat oleh pihak terkait. Contohnya seperti ini. Nah, yang terakhir, yang ke-10, yaitu yang bersifat opsional, yaitu tembusan dan catatan kaki. Tembusan ada hanya kalau surat yang dikirimkan kepada pihak yang dituju juga perlu diketahui oleh pihak-pihak lain yang bersangkutan. Bagian ini ditulis secara berurutan berdasarkan jabatan. Contohnya seperti ini. Dan catatan kaki merupakan bagian opsional berupa pesan singkat yang belum tercantum di isi surat. Contohnya seperti ini. Baik semuanya, itu saja video dari saya. Jika ada kata yang salah saya mohon maaf. Jika ada materi yang kurang saya juga mohon maaf. Sekian dari pembahasan bagian-bagian surat dari saya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.